Paranormal, dukun maupun hikmah itu setali tiga uang ya. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena gini, kalau paranormal itu bahasa keren ya. Kalau hikmah itu bahasa Arab dan dukun itu bahasa kampungnya. Dan itu sama saja bergerak dalam dunia waduliyah kalau menurut saya ya. Waduliyah itu ya berasal dari kata dasar wadul, yaitu bohong ya. Kenapa dia berbuat seperti itu? Karena gini, otak manusia dibagi dua ya, kiri dan kanan. Kalau kiri itu rata-rata bermain di logika, analis, kritis. Kalau kanan dia seni, halusinasi, mistik ya. Saya tidak menyalahkan paranormal, dukun maupun hikmah. Yang saya salahkan orang yang datang ya. Dan orang rata-rata mengatakan dukun atau paranormal itu orang pintar. Kenapa? Karena yang datang orang bodoh, maka dia akan bodohi ya para pasiennya ya, termasuk ya sendiri yang memang pernah terjun di dunia perdukunan ya. Keberhasilan atau kesuksesan dari seorang pasien yang bertanya kepada paranormal, dukun maupun hikmah itu tergantung keyakinan dia ya. Ketika dia yakin bahwa niat atau hajatnya akan terkabul dengan menemui seorang dukun, hikmah atau paranormal, maka Tuhan pun akan mengabulkan, karena kan Tuhan itu sesuai dengan prasangka kita ya, prasangka hambanya. Ya. Tapi kan Ki, banyak orang yang berhasil ke dukun tersebut hidupnya menjadi sukses, apa hajat yang mereka inginkan terkabul. Itu bagaimana tuh? Sebenarnya yang mengabulkan itu, yang punya kuasa itu yaitu Tuhan ya, Allah ya. Ketika kita sudah tidak tahan lagi, sebenarnya keberhasilan akan muncul menurut pepatah lama itu ya. Sebenarnya tanpa pergi ke dukun pun, ke paranormal atau hikmah, dia pasti berhasil, dengan catatan dengan kerja keras ya, harus dengan kerja keras yang tidak setengah-setengah. Tapi banyak tuh yang banyak sekali yang datang ke dukun itu orang-orang yang bermasalah, contohnya percintaan, penglaris, atau ingin menjadi jagoan seperti kebal senjata tajam atau api. Itu bagaimana tuh? Karena gini, orang yang datang itu pasti satu frekuensi dalam artian gini, dia pasti gelombang otak kanan yang dominan ya. Dia lebih menyukai seni, halusinasi, mistik. Maka jika orang menyukai dunia itu, maka akan lari ke dukun. Berbeda dengan orang yang bermain logika ya. Kalau orang yang bermain logika, ketika dia ingin sukses, dia akan tanyakan kepada orang yang pernah sukses, bagaimana caranya dan bagaimana tekniknya, bagaimana jalannya gitu. Tetapi ketika orang yang memang dominan di otaknya kanan, dia akan mencari jalan pintas, yaitu mencari pesugihan, dukun, paranormal ataupun hikmah ya, seperti itu. Terus kadang dukun juga suka bisa menerbangkan keris, terus bisa ya seperti itulah. Itu adalah seni mistik ya, trik. Sulap, berarti kayak sulap ya. Sejenis trik itu bisa dikatakan ilusi gaib ya. Semua itu kalau kita memang ada sekolahnya, ada pelajarannya untuk mencapai ke permistikan gitu. Dan sebenarnya itu semua trik ya, rata-rata trik ya, 95% trik ya. Apakah mereka menggunakan trik khusus untuk mengelabui si pasien agar si pasien menjadi percaya? Contohnya contohnya tadi seperti keris yang bisa terbang atau apa gitu Ki, tolong jelaskan. Itu adalah bumbu ya, atau kemasan ya.
Dan semua ketika orang tersugesti dengan apa namanya keajaiban atau keanehan atau keunikan dari seorang paranormal, dukun atau hikmah, dia akan percaya ya. Ketika dia percaya, maka energinya langsung terhubung dengan alam ya. Nah, ketika terhubung dengan alam, maka Tuhan pun akan merespon ya. Dan akan dalam artian ini istijrod ya. Dia akan apa namanya kabulkan ya. Tapi ya mungkin siksa juga itu ya sebenarnya. Siksa bagaimana maksudnya? Karena gini, kalau orang pengen sukses atau pengen dalam rumah tangganya rukun, ya itu kita sendiri ya yang atur ya. Apa kebutuhan, apa namanya, apa yang perlu dihindari dan apa yang harus dipenuhi ya, dihindari, dan apa yang harus apa namanya dibutuhkan gitu. Contohnya apa? Contoh gini, kalau ketika orang ingin sukses, intinya satu ya, mesti kerja keras ya, bukan mesti harus ke dukun lah, ngipri lah, atau mencari pesugihan. Itu semua kan namanya juga apa, sebenarnya simpel menurut saya. Kalau ingin sukses, ya itu harus mau bekerja keras ya. Intinya seperti itu, disiplin, bekerja keras, dan semangat. Bukan berarti harus berlari ke paranormal, dukun maupun hikmah. Itu kurasa itu salah kaprah ya, salah sasaran ya. Karena tidak ada orang-orang yang sukses yang kuat itu Dengan cara instan. dengan cara instan ya. Tetap harus ada apa namanya, ada yang pengorbanan, ada yang dia kerjakan, dan ada usahanya. Karena gini, kalau dia mendatangi paranormal sebenarnya dia tertipu ya. Dalam artian begini, dia akan menjadi korban pemerasan ataupun korban-korban penipuan ya. Karena dukun, paranormal, hikmah itu sebenarnya dia itu pelaku seni ya, seni mistik. Dia mampu dengan cara apapun supaya pasien tersebut percaya. Nah, di situ maka dia akan buka satu trik-trik. Misalkan gini ya, ketika dia seorang pengusaha, bagaimana supaya usahanya laku atau ramai, dia akan menciptakan orang-orang yang datang ke tempat dia untuk menjadi ramai. Nah, ketika sudah ramai, maka dia akan meminta imbalan yang memang sesuai, yang banyak ya. Contoh dukun paranormal, dia akan berikan satu, Bapak harus membeli minyak ini ya. Minyak tersebut yang memang tidak ada di tokonya. Ketika si korban sudah tidak sanggup lagi mencari minyak tersebut, maka dia katakan biar saya yang beli. Makanya di situ minyaknya itu rata-rata mahal ya. Iya. Padahal si dukun belinya murah. Iya, jelas itu murah ya. Seperti apa, jenglot ya. Itu ada jualannya itu dia. Ada memang. Tempat penjualan alat-alat perdukunan banyak. Cuma orang-orang tertentu saja yang tahu ya, karena satu profesi aja. Kalau orang yang tidak tahu tidak. Ketika kita belinya pun, seorang pedagang akan bertanya, kamu tahu dari mana? Kamu siapa? Dia tidak akan sembarang memberikan barangnya itu kalau tidak satu profesi ataupun satu link dengan dia ya. Karena seorang dukun meyakinkan seorang pasiennya. Seorang dukun ketika ingin meyakinkan seorang pasiennya, tentu dia akan merias ya. Satu, merias wajahnya, merias penampilannya, dan merias kamarnya. Maka dia akan di kamar tersebut dia akan panjang foto-foto apa gitu. Seperti Nyi Roro Kidul, terus gambar macan, atau segala macam ya. Terus ada kemenyan, tungku kemenyan, pembakaran seperti menyan, itu, terus aksesoris tengkorak. Itu untuk meyakinkan pasiennya ya. Intinya dalam mengatasi hal ini kita mesti balance ya. Balance dalam artian otak kiri, otak kanan itu searah. Intinya gini, ada syariat dan hakikat ya. Ada usaha
dan ada doa ya, doa dan usaha. Agar apa ya, supaya kita tidak terjerat pada dan masuk ke dalam dunia perdukunan ya, seperti itu mungkin ya. Saya, jika Anda bermasalah dalam hidup ya, intinya kita kembalikan aja sama yang mempunyai kehidupan, sama yang menciptakan. Selain itu jangan ya. Apalagi datang ke tempat-tempat pemujaan ya, Tidak disarankan. pesugihan segala macam, itu kita tersesat lebih jauh ya. Itu saja.